Orang-orang Tionghoa sejak dulu sampai sekarang lebih prefer minum obat tradisional daripada obat kimia. Bener nggak? Kalau nggak percaya, Intan yakin obat-obat yang Intan sebut ini itu ada di laci kalian. Inilah daftar obat tradisional yang wajib ada di lemari atau kotak penyimpanan obat orang-orang Tionghoa. Tajian ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Baju yang Intan pakai ini gambarnya Hua Tuo, dokter terpinter di zaman 3 negara. Dia pelopor bedah, pelopor obat bius. Intan pernah bahas ya tentang Hua Tuo ini. Ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Yang Intan pakai ini kan polo shirt ya. Ada juga yang varian t-shirtnya. Open PO sampai tanggal 11 Agustus tersedia di Shopee atau Tokped yang linknya ada di deskripsi. Selain gambar Hua Tuo, ada juga custom marga. Teman-teman bisa custom marga sesuai marga teman-teman. Untuk custom marga itu ada efek glow in the dark, ada efek rainbow, jadi kalau kena cahaya keluar efek lembayungnya. Ada juga yang efeknya itu emas, gold, bersinar. Selain itu ada juga gambar tokoh-tokoh Samkok lainnya seperti Konfusius, Hakim Pao, Kerasakti, Kaisar Tiongkok pertama Qin Shi Huang. Tokoh Samkok juga lengkap mulai dari Guan Yu, Zhuge Liang, Zhao Zhenlong, Liu Bu, 3 bersaudara, 5 jenderal macan, sampai antagonisnya Cao Cao dan Liu Bu juga ada. Yuk, jangan sampai kelewatan. Okay, let's start! Inilah 10 obat tradisional Tiongkok yang sampai sekarang masih ada di kota obat para Cindo. Yang pertama, Tie Ta Yao Jing yang juga dikenal sebagai obat merah Cina. Ini obat luar ya, alias obat oles untuk luka lecet, memar, luka terjatuh, luka benda tajam, dan mencegah pendarahan serta terjadinya infeksi. Tie Ta Yao Jing ini berupa cairan. Buset, ini kalau dioleskan itu perih banget. Tapi ini selama ini ya menurut Intan, ini memang paling ampuh. Obat oles paling ampuh untuk ngobatin luka. Sampai sekarang Intan masih tetap pakai karena begitu dioles luka itu cepet sembuh guys, cepet kering. Ini wes andalan keluarganya Intan banget itu Tie Ta Yao Jing itu. Yang kedua, Lo Han Guo. Lo Han Guo ini aslinya nama buah, yang mana buah itu memang berkhasiat untuk menyembuhkan panas dalam. Nah, dengan berkembangnya teknologi, karena banyak banget yang suka mengkonsumsi Lo Han Guo, makanya Lo Han Guo ini dikemas dalam bentuk balok supaya lebih praktis, lebih gampang diminum. Tinggal diseduh air panas. Lo Han Guo ini rasanya enak guys, makanya sampai orang-orang menjadikan Lo Han Guo ini sebagai minuman. Ini kalau dikasih es, seger banget. Diminum dingin-dingin gitu, apalagi Surabaya panasnya kayak neraka, sampai ada omongan orang Surabaya kalau masuk neraka itu nggak kaget. Di tengah panasnya Surabaya minum es Lo Han Guo itu wah enak banget, seger banget. Selain panas dalam, Lo Han Guo juga berkhasiat meredakan sariawan, batuk, sakit radang tenggorokan, dan menyehatkan paru-paru. Yang ketiga, pil bocai. Kalau di keluarga Intan bilangnya Poci Iwan sih ini. Baru tahu kalau bahasa resminya itu pil bocai. Ini satu tabung isi pil bulat kecil-kecil, coklat banyak. Nah, ini cuman sekali minum ya guys ya. Poci Iwan ini ampuh banget untuk mengatasi diare. Pil bocai itu obat sakit perut yang sudah digunakan selama lebih dari 100 tahun. Pil bocai ini juga terkenal banget di Hong Kong dan Singapura. Selain mengatasi diare, pil bocai ini juga mampu mengatasi perut kembung, susah BAB, dan masuk angin. Yang keempat, Hao Fung Shan. Hao Fung Shan ini berupa serbuk yang dimasukkan dalam kemasan botol kecil. Ini ada juga yang berupa semprotan. Meski pahit banget, Hao Fung Shan ini manjur banget untuk mengatasi sariawan, gusi bengkak, dan panas dalam.
Pemakaiannya Haofongsan ini gampang, tinggal ditabur di daerah yang terkena sariawan. Memang rasanya pahit, tapi cepet kok ini sembuhnya. Haofongsan kalau ditaruh, dioleskan di bagian tubuh yang bermasalah, itu mengeluarkan kayak sensasi dingin gitu. Yang kelima, Inan Paiyao. Inan Paiyao ini bisa dianggap sebagai salah satu obat P3K, wajib ada di rumah. Ini obat minum ya, tapi bisa membantu menyembuhkan luka. Inan Paiyao ini itu ada 3 variannya. Yang Intan punya ini yang kapsul ya. Nih, ketutup. Ini yang kapsul. Yang serbuk juga ada, yang aerosol itu juga ada. Inan Paiyao ini terbuat dari bahan-bahan herbal yang berkhasiat untuk menghentikan pendarahan baik dari luar atau dari dalam. Selain menghentikan pendarahan, obat ini umumnya juga digunakan untuk menghilangkan nyeri, bengkak, dan memar. Intan kalau mahnya kumat ya minumnya ini, Inan Paiyao kapsul. Intan nggak punya yang serbuk, tapi kelihatannya kapsul sama serbuk itu sama saja khasiatnya, hanya beda bentuknya doang. Selain itu, Inan Paiyao yang terbaru, teknologi baru, itu ada dalam bentuk aerosol. Aerosol ini obat semprot, jadi ini obat luar ya, untuk meredakan nyeri otot. Pas Intan muda, Intan kan ikut balet nih ya, pas pelajarannya point shoes tuh yang pakai jinjit kayak gini tuh kakinya, itu setelah les biasanya itu sakit banget kakinya, jadi Intan semprot pakai ini, enak adem. Sekarang pun kalau misalkan Intan ada rencana untuk keluar negeri, Intan kalau keluar negeri itu mesti backpackeran guys. Yang namanya backpacker ya jalan kaki kemana-mana, nyasar-nyasar, tanya-tanya orang. Ya maklumlah Intan miskin, jadi Intan nggak bisa ikut tour. Kalau backpackeran kayak gitu, biasanya pulangnya itu malam dan capek banget, kakinya pegel banget. Nah, itu Intan semprot ini. Makanya Inan Paiyao yang aerosol ini itu wajib Intan bawa kalau Intan pelesiran ke luar negeri. Yang keenam, Bianze Huang. Bianze Huang ini obat tradisional Tiongkok yang terbuat dari bahan hewani, yaitu batu empedu sapi, kantong sekresi kijang, dan empedu ular. Semua kandungan ini diketahui memiliki berbagai manfaat bagi tubuh. Bianze Huang ini dipercaya berkhasiat untuk mengobati penyakit yang berhubungan dengan infeksi atau peradangan. Makanya obat ini banyak dipakai untuk mempercepat proses penyembuhan luka operasi. Yang Intan punya ini yang kapsul, dan ini Intan belum pernah minum. Buat teman-teman yang hamil ya, jangan minum ini. 7. Fu Fang E Jiao Jiang. Fu Fang E Jiao Jiang ini obat tradisional penambah darah yang terbuat dari bahan-bahan herbal berkualitas tinggi. Dulu Intan kecil sering minum ini. Pernah ya, mamanya Intan itu mengharuskan Intan setiap hari minum itu Fu Fang E Jiao Jiang itu. Dan Intan disuruh kayak gitu ya seneng-seneng aja, karena Fu Fang E Jiao Jiang ini itu enak. Fu Fang E Jiao Jiang ini itu kan memang untuk penambah darah nih ya. Makanya dia itu berkhasiat bagus banget untuk teman-teman yang terkena demam berdarah atau pasien kemoterapi, dan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Juga untuk teman-teman yang haidnya nggak teratur, diminumi Fu Fang E Jiao Jiang ini bisa memperlancar haid. 8. Arak gosok. Arak gosok ini obat luar yang ada kandungan alkoholnya. Arak gosok itu sering digunakan untuk menyembuhkan macam-macam luka seperti jatuh, kena pukul, tulang patah, bengkak, luka dalam, kulit lecet, keseleo, menghentikan keluarnya darah, pegal-pegal setelah olahraga, digigit serangga, dan lain-lain. Arak gosok ini ada sensasi dingin jika dioleskan. Biasanya arak gosok itu dioleskan misalkan setelah digigit serangga, ya kan gatel nih ya, dikasih arak gosok. Biasanya pemakaiannya seperti itu, tapi kalau Intan pakainya beda. Intan kan agak lain nih ya. Jadi kalau biasanya Intan nongkrong sama temen-temen di tempat yang outdoor gitu ya, yang banyak nyamuknya, Intan olesi dulu badannya, Intan pakai arak gosok supaya nggak digigit nyamuk. Tapi ini jangan ditiru, kayaknya ini pemakaiannya salah. 9. Obat batuk ibu dan anak.
Obat batuk ibu dan anak ini bentuknya sirup, tapi ini obat herbal ya guys ya. Makanya masih digolongkan sebagai obat tradisional. Obat batuk ibu dan anak ini itu andalan para cindo kalau lagi batuk. Obat batuk ini juga mampu melegakan tenggorokan, membantu memelihara kesehatan paru-paru, dan lain-lain. Intan belum pernah minum sih. Mungkin teman-teman ada yang pernah minum. Intan penasaran banget nih sama rasanya. Enakkah? Soalnya ada es krim dan milkshake boba yang rasanya itu rasa obat batuk ibu dan anak. Yang ke-10, Ankung. Ankung ini obat stroke yang legendaris banget. Ini harganya agak mahal. Teman-teman tahu gak, golden time buat nyelamatin orang-orang stroke itu 3 jam pertama setelah mereka mendapatkan serangan. Nah, Ankung ini bagus banget diminum setelah serangan tersebut pas golden time sebelum dibawa ke rumah sakit. Minimal Ankung itu menyelamatkan lebih dini kerusakan otak agar tidak meluas. Ankung ini guys, ini obat andalannya kaisar dan pejabat-pejabat istana sejak tahun 1700, sejak dinasti Qing. Tabib yang ngebikin Ankung ini namanya adalah Chu Tung. Dia adalah tabib nomor 1 di era dinasti Qing pada saat itu. Sekarang Ankung ini sudah diproduksi massal, jadi teman-teman bisa membelinya di toko obat dan bisa merasakan khasiatnya. Itu tadi 10 obat tradisional orang-orang Tionghoa yang biasa ada di kota obatnya para cindo. Bener nggak? Teman-teman pernah minum yang nomor berapa aja? Teman-teman punya yang nomor berapa aja? Mungkin ada obat tradisional yang belum Intan sebut. Kalau teman-teman mau nambahi, boleh loh nambah-nambahi di kolom komentar. Karena Intan yakin banyak banget obat tradisional yang belum Intan sebut. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.